wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Oktalistiani, nomor induk mahasiswa 18174022899 dari kelas 7 Pak IG. Di sini saya akan membahas tentang agama Yahudi. Yang pertama, kita akan membahas tentang kekuatan sosial agama Yahudi. Jadi teman-teman, konteks sosial dalam agama itu bisa dipandang dari 4 perspektif. Yang pertama adalah keyakinan, yang kedua pengalaman, yang ketiga ritual, serta yang keempat yaitu komunitas keagamaan. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama yaitu keyakinan keagamaan. Ide pemikiran ketuhanan agama Yahudi yaitu monoteisme, yang artinya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Satu. Umat Yahudi percaya bahwasanya Tuhan itu merujuk pada arti yang Maha Kuasa, yang menjadikan semesta, pencipta hukum alam, serta bersifat kekal. Tuhan itu menciptakan alam, serta mengawali alam, dan yang lainnya akan hancur, termasuk makhluk-makhluknya. Umat Yahudi juga percaya bahwasanya Tuhan telah menciptakan umat Yahudi sebagai penduduk yang spesial. Mereka juga percaya bahwasanya Tuhan itu pemberi ketetapan. Tuhan juga akan menghukum manusia jika manusia tersebut mempunyai dosa yang banyak. Namun, umat Yahudi juga percaya bahwasanya Tuhan itu Maha Pengasih serta Maha Pemaaf. Hal ini masuk akal karena berhubungan dengan sebab akibat. Agama Yahudi juga memberikan pelajaran mengenai kehidupan selepas meninggal. Mereka juga menjelaskan setelah meninggal, mereka itu akan kembali dihidupkan guna di peradilan terakhir untuk mendapat segala balasan, segala perbuatan yang ada di dunia. Yang kedua yaitu pengalaman keagamaan. Pemeluk Yahudi menuangkan dalam gagasan pemikiran serta ritual doa dalam pengalaman keagamaan yaitu ketika menerapkan sistem keagamaan. Mereka dipimpin oleh para rabi untuk memimpin ibadah-ibadahnya. Yang ketiga yaitu ritual keagamaan. Ada beberapa ritual keagamaan, namun yang paling menonjol yaitu tentang sedekah. Mereka menyebutkan seperti itu. Kalau agama kita menyebutkan sebagai sedekah. Sedekah dalam agama Yahudi itu artinya memberikan apa yang kita miliki pada orang yang tidak mampu untuk menunaikan kewajiban agama. Mereka ini membagikan pakaian kepada yang membutuhkan, membagikan makanan kepada yang lapar, serta memelihara anak yatim, janda, serta orang-orang miskin. Kemudian yang keempat yaitu komunitas keagamaan. Komunitas keagamaan dalam agama Yahudi yaitu artinya wujud keikutsertaan dalam lingkup kelompok atau golongan keagamaan. Komunitas untuk penganut Yahudi, istilah-istilahnya itu berkembang dari masa ke masa. Contohnya, Hebreu, Judean Zionis, serta Jews. Sedangkan untuk pemimpin komunitasnya juga menjumpai perubahan, yaitu diantaranya pada masa Ibrahim, mereka itu bernama patriarch, kepala suku, hakim, raja sampai sekarang yang kita kenal yaitu yang namanya Rabi Yahudi. Kita beralih ke kekuatan politik agama Yahudi. Israel sebagai negara bermayoritas umat Yahudi, mereka mendapatkan dukungan dari negara-negara adidaya seperti negara Inggris serta negara Amerika Serikat. Mereka juga sudah merancang suatu organisasi yang memang bergelut di bidang politik, yaitu yang dikenal dengan nama Judenstaat. Kemudian di negara Israel sendiri ini, dalam urusan internal politiknya, mereka selalu dibantu oleh negara adidaya tadi, Inggris serta Amerika Serikat. Dan di dalam urusan internal politiknya itu,
mereka ada beberapa kasta-kastanya dalam menyusun struktural politisi-politisi yang berkutat di dalamnya. Beberapa kastanya yaitu yang pertama dari golongan Yahudi Askenazim atau Yahudi Barat. Mereka ini adalah orang Yahudi yang berasal dari keturunan Eropa, khususnya dari Amerika dan Inggris. Mereka ini menduduki posisi-posisi inti dalam pemerintahan negara Israel. Kemudian, kasta di bawah Yahudi Askenazim yaitu ada Yahudi Sephardim. Yahudi Sephardim ini mereka berasal dari keturunan Arab. Yang ketiga yaitu ada Yahudi Sudan Ethiopia. Mereka ini berasal dari keturunan Irak dan Mesir. Mereka sering diperlakukan berbeda serta mendapat pelecehan atau perilaku kurang mengenakan dari kaum Yahudi Askenazim, yang mana Yahudi Askenazim ini adalah mayoritas dari struktural politisi yang ada di negara Israel. Yahudi Askenazim ini memiliki peran penting dalam kebijakan politik, ekonomi, sosial, dan administrasi di Israel, sehingga mereka merasa punya kekuatan untuk menginjak-injak kaum Yahudi Sudan Ethiopia. Agama Yahudi ini juga memiliki penambahan ritual agama yang berkaitan dengan kejadian politik, seperti yang bernama Yom HaShoah. Hari ini dinamakan Hari Holocaust guna merayakan kejadian penindasan bangsa Israel oleh bangsa Nazi Jerman. Kita beralih ke kekuatan ekonomi umat Yahudi. Sebenarnya, tidak ada yang spesial dengan kekuatan ekonomi orang Yahudi. Seperti umumnya orang yang merantau, orang Yahudi yang telah terpisah-pisah dari asalnya selama ratusan tahun ini, yang sudah berketurunan-keturunan seperti yang tadi saya contohkan di kasta, kemudian mereka ini menjadi pendatang. Jadi mereka itu dalam etos kerjanya, mereka mau tidak mau harus bekerja lebih keras daripada penduduk lokalnya. Mereka ini merantau ke negara-negara besar seperti negara Amerika Serikat, negara Inggris yang merupakan negara adidaya. Nah, inilah yang akhirnya menjadikan mereka menjadi pengusaha sukses yang sangat berpengaruh karena kerjasama mereka dengan negara adidaya ini. Sebetulnya ada beberapa faktor yang menjadikan kekuatan ekonomi orang Yahudi seperti sekarang, yaitu sangat maju. Yaitu yang pertama, orang-orang ini mereka adalah perantau, jadi mereka harus selalu berjuang lebih keras daripada penduduk-penduduk lokalnya, sehingga mereka pun dapat sama atau dapat bekerja sama dan menyamakan taraf ekonomi mereka dengan masyarakat-masyarakat Amerika Serikat serta masyarakat Eropa lainnya. Kemudian, faktor yang kedua ini, kondisi sosial ekonomi mereka ini bagus di negara perantauan, yang menjadikan mereka itu bisa mendapatkan pendidikan yang sangat layak. Tentunya, pendidikan yang sangat layak ini menjadi fondasi yang bagus untuk mereka dapat menanamkan jiwa-jiwa wirausaha dan kemudian bekerja sama dengan masyarakat-masyarakat Amerika Serikat serta Eropa-Eropa lainnya. Selanjutnya adalah aliran-aliran dalam agama Yahudi. Aliran-aliran dalam agama Yahudi yaitu totalnya ada 7. Namun sebelum kita membahas ke-7-7-nya, kita akan membahas bagaimana aliran-aliran dalam agama itu terbentuk. Nah, secara keseluruhan, sebuah agama atau keyakinan yang telah ditinggalkan oleh nabi ataupun pemimpinnya, maka akan menimbulkan perpecahan-perpecahan yang pada akhirnya itu akan muncul berbagai aliran atau mazhab atau paham tertentu. Yang menjadi faktor utama dalam hal tersebut yaitu perbedaan pemahaman atau interpretasi terhadap apa yang diajarkan pada agama tersebut. Sebagaimana yang dialami oleh agama-agama yang lain, begitu pula yang terjadi pada agama Yahudi setelah ditinggalkan oleh Musa.
yang merupakan nabi sekaligus pendiri agama Yahudi. Menurut kepercayaannya, maka muncullah perpecahan pada pengikutnya atau pada umatnya yang menjadi beberapa aliran-aliran atau paham-paham yang dari paham-paham masing-masing itu memiliki dasar atau pandangan tersendiri. Nah, mari kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada aliran Hasidians. Aliran ini merupakan aliran yang terdapat pada agama Yahudi yang asal-usulnya itu tidak diketahui secara jelas oleh siapapun. Nah, paham ini itu muncul mulai melakukan aktivitasnya pada sekitar abad ke-2 sebelum Masehi, yaitu pada masa penindasan terhadap Antiochus Epiphanes. Yang mana dalam penindasan tersebut, mereka itu lebih memilih untuk mati dalam penindasan tersebut daripada mereka mengotori, bahkan merusak kesucian hari Sabat. Nah, para pengikut paham Hasidians ini dikenal oleh sebagian besar dengan orang-orang yang sangat istiqomah atau konsisten dalam melaksanakan keyakinan dan perintah-perintah Tuhan dan selalu memanjatkan doa serta memiliki keyakinan yang sangat kuat terhadap ritual Sabat. Kemudian aliran yang kedua adalah aliran Parisi. Kata Parisi tersendiri memiliki arti paham yang menyendiri dan berpecah. Oleh karena itu, paham ini selalu sendiri dan menginginkan sebuah perpecahan. Mereka menamakan dirinya sebagai pendeta Rabbani yang memiliki arti pendeta agama atau saudara yang berada di jalan Allah. Paham Parisi ini merupakan paham yang mengadopsi ajaran agama Yahudi tradisional. Mereka juga bersifat tertutup. Pengikut paham ini terdiri dari orang-orang yang sebagian besarnya itu memiliki profesi sebagai guru dan petugas khotbah keagamaan. Pada umumnya, pengikut paham Parisi ini hidup membujang atau tidak menikah dan zuhud dalam biara. Pengikut paham ini percaya bahwa pada hari kiamat dan hari kebangkitan di alam kubur itu ada di alam akhirat, dan mereka juga percaya dengan adanya malaikat. Mereka juga punya keyakinan bahwa kitab suci yang dipanuti bukan hanya Taurat, melainkan juga kitab Talmud. Kemudian, golongan ini atau paham ini dalam kitab Injil itu telah disebutkan berulang kali bahwa pengikut paham Parisi merupakan kelompok yang paling menentang terhadap kerasulan Isa bin Maryam. Mereka ini terus-menerus berupaya untuk mencelakai Nabi Agung Isa bin Maryam ini sampai pada akhirnya mereka berhasil memberi hukuman salib kepada Isa. Kemudian aliran yang ketiga yaitu aliran Saduki. Orang-orang dari Yahudi berpaham Saduki ini merupakan kelompok orang dari kalangan atas yang anggotanya terdiri dari pengusaha Yerusalem atau penguasa Yerusalem, dan mereka merupakan orang-orang yang memiliki loyalitas yang tinggi kepada kelompoknya, namun hanya sebatas pada kalangan atas saja. Kemudian, aliran ini juga memiliki cita-cita yang tergolong ortodoks atau kolot. Hal ini itu dikarenakan mereka tidak memiliki keinginan untuk merubah syariat-syariat agama. Pengikut dalam aliran ini memiliki sikap taklid kepada apa yang telah mereka disebutkan dalam kitab Talmud, walaupun hanya semata-mata secara lafziyah. Nah, kemudian orang-orang Saduki ini mengalami keberakhiran bersamaan dengan runtuhnya Haikal pada tahun 70 Masehi. Mereka juga
tidak mau menerjemahkan kitab mereka ke bahasa lain. Mereka hanya menerima kitab-kitab mereka dari bahasa Ibrani. Kemudian yang keempat yaitu ada aliran Karaite. Aliran atau paham Karaite ini mulai muncul pada awal abad ke-7 Masehi. Nah, salah satu faktor munculnya aliran ini yaitu dengan berkembangnya beberapa kecenderungan agama yang non-tradisional di kalangan Yahudi Babel dan Persia. Di mana munculnya agama Islam ini mulai menjadikan adanya perubahan terkait kondisi pada keagamaan yang disebabnya adanya Timur Dekat kuno serta membawa pengaruh terhadap keberlangsungan agama Yahudi dan Masehi karena munculnya Islam tadi. Di antara ajaran yang ada di dalam aliran Karaite ini, mereka itu menganggap bahwa Perjanjian Lama sebagai satu-satunya sumber agama dan sumber hukum dalam agama Yahudi. Namun sangat disayangkan, hubungan yang terjalin antara orang-orang Karaite dengan para Robi itu merupakan hubungan kedengkian dan hubungan kebencian. Hal tersebut disebabkan karena terdapat penolakan pada aliran Karaite terhadap Talmud dan pada setiap hukum-hukum verbal yang diakui oleh para rabi. Hal ini sangat sejalan dengan pemikiran para aliran Karaite, di mana mereka ini berkeyakinan bahwa Musa yang asli atau yang benar itu terhindar dari penyimpangan-penyimpangan para rabi. Jadi menimbulkan sikap para rabi tradisional Yahudi ini terhadap aliran Karaite yaitu melarang. Bahkan mereka ini sampai mengharamkan melakukan pernikahan dengan kaum mereka dan menganggapnya sebagai zina. Sementara untuk anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan menjadikan mereka keluar dari pilihan menuju Tuhan. Para rabi Yahudi ini menganggap aliran Karaite ini sebagai murtad dari agama dan mereka akan ditolak jika masuk dalam aliran rabi dan menganggap mereka bukan dari golongan Yahudi dan melainkan tidak sama sekali menganggap sebagai umat Yahudi. Karena mereka ini telah dianggap tidak suci oleh kelompok rabi dan tidak boleh Taurat yang ditulis oleh para rabi. Yang kelima yaitu ada aliran Hasidim. Hasidim ini merupakan salah satu gerakan religius sosial yang didirikan pada tahun 1699 oleh Israel Baal Shem Tov. Di antara ajaran yang ada di aliran ini yaitu ajaran Baal Shem Tov yang menyatakan bahwa manusia memiliki kedudukan yang sama jika dihadapkan oleh Tuhannya dan menurut mereka kesucian hati itu lebih utama jika dibandingkan dengan pendidikan. Dan mereka itu dianjurkan untuk berdoa, beribadah, serta menjalani hidup dengan kesederhanaan. Atau dalam agama Islam itu disebut dengan zuhud. Aliran ini juga percaya bahwasanya setiap perbuatan manusia itu, seberapapun kecilnya, akan mendapat respon dari Tuhannya jika manusia tersebut melakukan dengan tujuan untuk melaksanakan pesan Tuhan. Setiap manusia menurutnya memiliki beban yang harus dipikul, yaitu menjadi pengikut Al-Masih sebagai persiapan dunia untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Gerakan ini mayoritas dianut oleh para sarjana dan cendekiawan Lituania. Menurut kaum ini, tugas manusia yaitu mengatasi kejahatan dan menundukkan kepada Tuhan. Dan manusia juga wajib untuk terbebas dari kejahatan untuk menjadi umat Tuhan yang baik. Kemudian yang selanjutnya adalah aliran Yahudi Zealot atau aliran fanatik. Aliran atau mazhab Yahudi Zealot ini merupakan golongan yang fanatik. Mereka sangat mempercayai keyakinan mereka sendiri dan tidak mau sama sekali berunding dengan orang lain. Mereka sangat fanatik. Kemudian, mereka sangat menyukai hal-hal yang berbau politik. Sehingga dalam perkumpulannya aliran ini cenderung pada
sebuah perkumpulan politik ekstrim yang terdapat di kalangan umat Yahudi. Saking fanatiknya, mereka itu selalu bersikap konfrontatif kepada keyakinan yang berbeda dengan keyakinan mereka. Mereka mengobarkan pemberontakan melawan Kaisar Romawi. Karena itulah kelompok ini atau mazhab ini banyak diketahui orang dengan istilah kelompok penumpah darah. Kemudian aliran yang terakhir yaitu aliran Yahudi Khazariyah. Yahudi Khazariyah ini merupakan orang-orang Yahudi yang merampas secara paksa negara Palestina. Orang-orang ini tidak memiliki pertalian dalam hal apapun dengan Bani Israel, baik pertalian secara etnik atau budaya, darah, maupun pertalian keturunan. Mereka inilah yang telah memegang pemerintahan Palestina pada sekarang ini. Mereka pula yang mengklaim hak-hak historis pada rakyat Israel dan yang menyatakan bahwa mereka berasal dari cucu Ibrahim dan Yakub dan merupakan orang-orang Zionis. Kemudian kita akan membahas tentang relasi umat Islam dengan umat Yahudi. Berdasarkan catatan sejarah, dua jenis agama yang bersangkutan ini mempunyai nilai yang berlatar belakang relatif memiliki kesamaan, yakni sama-sama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa atau Tuhan yang satu, dan melewati suatu garis keturunan yang panjang dari sisi kenabian. Kedua jenis agama ini, yaitu umat Yahudi dan umat Muslim, yang percaya terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam atau Abraham oleh julukan umat Yahudi sebagai jalur asal muasal dari umat Yahudi ini, dan juga umat Nasrani serta umat Muslim. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ini itu berasal dari keturunan Nabi Ibrahim dan Siti Sarah yang melalui jalur Nabi Ishak. Sedangkan orang Muslim ini sama dari Nabi Ibrahim, namun lewat Siti Hajar dan kemudian melalui jalur Nabi Ismail alaihi salam. Latar belakang dari adanya persinggungan antara dua agama ini terlihat begitu nampak setelah kita itu sama-sama mencermati secara terperinci garis jalur keturunan, yakni dari nenek moyang Nabi Ibrahim atau Abraham, dari istrinya Siti Hajar, yang nantinya itu akan melahirkan Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ismail ini pada masa kecilnya dibawa ke sebuah tempat yang begitu tandus, yang pada akhirnya di kemudian hari kita mengenalnya sebagai tempat berdirinya Ka'bah atau kota Mekah Al-Mukarramah. Sementara itu, Nabi Ishak yang dipercaya oleh umat Yahudi ini menetap di sebuah daerah yang bernama Kan'an yang terletak di daerah Yerusalem atau Palestina. Yang area zonanya ini cukup berjauhan ya, antara Mekah dan Palestina ini. Nah, dari dua nabi yang saling bersaudara ini, nantinya akan terlahir keturunan-keturunan nabi sebagai pewaris utama atau pembawa pondasi utama agama dan keyakinan monoteisme. Rasulullah SAW selalu berusaha merukunkan antara umat Yahudi dengan umat Islam. Namun, jenis perbedaan beragama pada tahun-tahun awal itu tidak serta-merta menghalangi mereka dalam melakukan hubungan. Tapi kemudian, hal ini itu tidak dapat berlangsung lama. Tentunya disebabkan karena orang-orang Yahudi ini ingin lebih mendominasi dan lebih menanamkan berbagai jenis pengaruhnya terhadap umat Muslim, terutama dua bidang, yaitu bidang ekonomi dan bidang politik. Mereka sangat tidak senang jika melihat umat Muslim lebih memegang peranan penting dan peranan yang berarti dalam kehidupan bermasyarakat. Sampai akhirnya Rasulullah SAW mengadakan Piagam Madinah atau Perjanjian Madinah yang di situ memuat sebagian besar itu tentang perdamaian antara umat Yahudi dengan umat Muslim. Namun akhirnya perjanjian damai ini yang sudah disepakati bersama itu
akhirnya digerogoti atau dikhianati oleh umat Yahudi sendiri. Karena mereka itu memandang bahwa bangsanya sendiri ini, bangsa Yahudi, sebagai putra dan kekasih Allah, dan pangkat kenabian itu hanyalah hak milik bagi orang Yahudi, bukan milik orang Muslim. Mereka sakit hati ketika mengetahui agama Islam ini dibawa oleh bukan dari orang keturunan Yahudi. Padahal agama Islam itu tidak pernah menentang Yahudi. Bahkan agama Islam itu mereka menunjukkan bukti konkret bahwasanya Rasulullah itu sangat menjalin hubungan damai dengan orang-orang Madinah yang berbeda agama, termasuk agama Yahudi ini. Rasulullah tetap mengusahakan perdamaian antara umat Islam dan umat Yahudi, namun antara kedua belah pihak tidak ada titik temu atau titik damai. Jadi setelah kita menyimak riwayat yang telah saya sebutkan di sebelumnya tadi, sangat jelas bahwa hubungan antara agama Islam dan agama Yahudi ini pada masa Rasulullah dan sahabatnya berlangsung secara toleran, walaupun akhirnya dikhianati oleh umat Yahudi. Islam memandang agama Yahudi ini tetap sebagai agama samawi. Islam mengakui Tuhan Yahudi, Tuhan Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Musa, dan Islam juga mengakui Zabur dan Taurat sebagai wahyu dari Tuhan. Islam sangat memahami perbedaan. Namun yang sangat ditentang oleh agama Islam ini adalah Zionisme. Mengapa seperti itu? Karena Zionisme itu adalah suatu gerakan yang merencanakan mengubah Palestina dan wilayah-wilayah yang bersebelahan dengannya menjadi sebuah negara Yahudi dengan cara Machiavelli yang mengabaikan segala pertimbangan termasuk moral maupun kemanusiaan. Sekian video presentasi dari saya, kelompok 12. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.